Sosok perempuan cantik yang sudah janda inilah yang dipercaya memberikan kesuburan dan alam yang hijau di lereng Merapi. Nyi Gadung Melati juga dipercaya menunggu Gunung Wutoh yang berada di bawah Merapi. Indonesia memiliki kisah-kisah mistis tentang para wanita yang menjadi mitos memiliki kekuatan sakti yang masih dipercaya dari masa ke masa. Seperti halnya kisah tentang Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan yang sudah menjadi bagian dari cerita di wilayah Yogyakarta bahkan Indonesia itu sendiri. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 7 wanita mitos yang sakti mandraguna yang berada di Indonesia. Sebelum itu terima kasih telah klik video ini dan berjumpa kembali di channel Jagat Amerta. Channel yang menyajikan info dan pengetahuan menarik dari dalam maupun luar negeri. Silahkan kalian simak video ini, agar kalian dapat menangkap informasi yang kami sajikan. Semoga informasi yang kami sajikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Selamat menonton. Nyi Pelet, siluman wanita pemilik ilmu jaran goyang. Nyi Pelet mulanya sebenarnya perempuan biasa yang menguasai ilmu aliran hitam. Namun, ambisinya yang kuat untuk tetap awet muda dan terlihat cantik, Nyi Pelet nekat mencuri kitab mantra asmara yang diciptakan oleh Ki Buyut Manguntapa yang memiliki ilmu aliran putih. Kitab mantra asmara berisi berbagai ajaran tentang asmara dan cara memikat lawan jenis. Salah satu ajian dari kitab mantra asmara yang sangat terkenal, yakni jaran goyang. Ajian ini mengajarkan ilmu menaklukkan hati seseorang yang diincar atau yang lebih dikenal dengan sebutan pelet. Terbukti, setelah berhasil mendapatkan kitab mantra asmara, Nyi Pelet memanfaatkan ujian jaran goyang untuk menggaet pria-pria muda, agar tertarik kepada dirinya. Meskipun Nyi Pelet sudah berusia ratusan tahun, namun berkat ajian tersebut dia terlihat masih sangat muda dan menarik hingga membuat banyak lelaki kepincut. Padahal, pria-pria incarannya itu hanya sebagai tumbal, agar kecantikannya tetap terjaga. Setelah puas mempermainkan lelaki yang diincarnya, Nyi Pelet menghabisi mereka. Para lelaki hanyalah sebagai sarana, agar dirinya tetap terlihat cantik dan awet muda. Calon Arang adalah seorang janda penguasa ilmu hitam yang sering merusak hasil panen para petani dan menyebabkan datangnya penyakit. Ia mempunyai seorang putri bernama Dyah Ayu Ratna Manggali, yang meskipun cantik, tidak dapat mendapatkan seorang suami karena orang-orang takut pada ibunya. Karena kesulitan yang dihadapi putrinya, calon Arang marah dan ia pun berniat membalas dendam dengan menculik seorang gadis muda. Gadis tersebut ia bawa ke sebuah kuil untuk dikorbankan kepada Dewi Durga. Hari berikutnya, banjir besar melanda desa tersebut dan banyak orang meninggal dunia. Penyakit pun muncul. Raja Airlangga mengetahui hal tersebut kemudian meminta bantuan penasehatnya, Empu Baradah untuk mengatasi masalah ini. Empu Baradah lalu mengirimkan seorang muridnya bernama Empu Bahula untuk dinikahkan kepada Dyah Ratna Manggali. Keduanya menikah besar-besaran dengan pesta yang berlangsung 7 hari 7 malam, dan keadaan pun kembali normal. Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul adalah sang penguasa Laut Selatan. Namun, kebenaran cerita tentang sosok Nyi Roro Kidul masih menjadi kontroversi. Menurut cerita yang beredar, Nyi Roro Kidul adalah seorang putri cantik bernama Kandita. Putri Kandita dan ibunya terserang penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Semula mereka dikucilkan lalu diusir dari istana atas perintah Prabu Siliwangi karena desakan Selir dan putra-putrinya. Putri Kandita dan Permaisuri pergi berkelana menuju selatan wilayah kerajaan. Dalam perjalanan, Permaisuri meninggal dunia. Dalam pengembaraannya, Putri Kandita tiba di sebuah aliran sungai. Tanpa ragu, ia menikmati air sungai sepuas hatinya. Ia menyusuri aliran sungai ke arah hulu dan menemukan beberapa mata air yang menyembur deras. Lantas, ia berendam. Dengan kesendiriannya, ia menetap di dekat sumber air panas dan melatih olah kanuragan. Setelah sekian lama tinggal di sungai, tanpa disadari penyakitnya pun berangsur-angsur hilang. Setelah sembuh, Kandita melakukan perjalanan ke arah hilir sungai. Kandita terpesona saat tiba di muara sungai yang dekat dengan laut.
Setelah itu, Putri Kandita memutuskan untuk bermukim di wilayah tepi laut sebelah selatan wilayah Pakuan Pajajaran. Selama menetap di sana, Kandita dikenal luas hingga ke berbagai kerajaan di Pulau Jawa sebagai seorang wanita yang cantik. Sejak saat itu, banyak pangeran yang ingin mempersuntingnya. Menghadapi para pelamar, ia mengajukan syarat yaitu para pelamar harus mengalahkan kesaktiannya termasuk bertempur dengan gelombang laut di pantai selatan Pulau Jawa. Apabila para pelamar kalah, maka mereka harus tunduk menjadi pengiringnya. Pertempuran tersebut sering dilakukan di kawasan sebuah teluk yang ada di pantai selatan. Putri Kandita bisa menguasai gelombang laut selatan sehingga mendapat gelar Ratu Nyi Roro Kidul yang artinya Ratu Penguasa Pantai Selatan. Nyi Blorong adalah salah satu sosok legendaris dalam mitologi Jawa yang sering dianggap sebagai makhluk gaib berwujud wanita cantik dengan tubuh setengah ular. Ceritanya telah menjadi bagian dari warisan budaya Jawa dan telah diangkat ke dalam berbagai bentuk seni, termasuk film, cerita rakyat, dan pertunjukan. Kisah Nyi Blorong seringkali berkisar pada kecantikan dan keangkerannya. Dikisahkan bahwa dia adalah putri dari seorang raja ular yang kuat. Tubuhnya bagian atasnya mirip manusia, dengan wajah yang cantik dan rambut panjang mengalir, sedangkan bagian bawahnya adalah tubuh ular yang panjang. Terkadang Nyi Blorong juga digambarkan memiliki sifat-sifat manusiawi, seperti rasa cinta dan kesedihan. Ada cerita-cerita yang mengisahkan bahwa dia jatuh cinta pada seorang manusia dan mencoba untuk hidup sebagai manusia, meskipun akhirnya dia harus kembali ke dunianya yang asli. Cerita tentang Nyi Blorong mengandung beragam pesan moral dan nilai-nilai budaya, termasuk tentang kekuatan alam, cinta yang melampaui batas, dan bahaya dari godaan dan keinginan manusia yang berlebihan. Meskipun mitosnya mungkin menakutkan bagi sebagian orang, cerita-cerita tentang Nyi Blorong terus menjadi bagian penting dari warisan budaya Jawa dan terus diperbincangkan dan dihargai oleh masyarakat. Dewi Lanjar, penguasa pantai utara Jawa. Dalam bahasa Jawa, Lanjar punya arti sebagai perempuan yang sudah bercerai dan belum punya anak. Konon, ia memiliki keraton gaib yang ada di pantai Slamanan, Pekalongan. Rara Kuning adalah seorang putri yang cantik jelita dan sempat menikah dengan seseorang. Ia ditinggal oleh suaminya di usia perkawinannya yang masih seumur jagung. Usia Rara Kuning juga masih tergolong muda saat suaminya meninggal dunia. Ia berpikir kalau setiap waktu memikirkan suaminya terus akan berakibat buruk dalam jangka panjang. Sebagai upaya untuk berdamai dengan apa yang dialaminya, Rara Kuning memutuskan untuk pergi ke arah selatan menuju daerah lain. Wilayah demi wilayah pun ia lalui. Saat tiba di tepian Sungai Opak, secara kebetulan ia bertemu dengan Raja Mataram, Panembahan Senopati yang saat itu didampingi oleh Mahapati Singoranu. Dalam perbincangan antara mereka, sang dewi pun menceritakan tentang apa yang menjadi masalah hidupnya. Lalu, ia disarankan agar pergi ke pantai selatan untuk bertemu dengan Ratu Kidul. Sampai di pantai selatan, Rara Kuning melakukan pertapaan hingga mencapai moksa. Dirinya pun berhasil bertemu dengan Nyi Roro Kidul. Setelah Ratu Kidul menyetujuinya, ia bersama dengan para jin diberi tugas untuk menghadang Raden Bahu yang sedang membuka wilayah di daerah Gambiran. Sayangnya, Rara Kuning pun gagal dan angkat kaki dari pantai selatan. Dewi Sri, Dewi Kesuburan. Dewi Sri adalah salah satu dewi yang sangat penting dalam mitologi Indonesia, khususnya dalam kepercayaan tradisional Jawa dan Sunda. Dia adalah dewi kesuburan, pertanian, dan panen yang sering dihormati dan dipuja oleh masyarakat agraris. Dalam mitos Jawa, Dewi Sri sering dikaitkan dengan kemakmuran dan keberhasilan dalam pertanian. Dia dianggap sebagai penjaga tanaman padi dan panen yang baik. Dewi Sri sering dianggap sebagai lambang kesuburan dan kemakmuran. Dia dikaitkan dengan panen yang melimpah dan hasil pertanian yang baik. Dewi Sri dikisahkan sebagai dewi yang mengalami kematian dan kelahiran kembali. Konsep ini melambangkan siklus alamiah pertanian, di mana tanaman mati pada musim panas atau kemarau dan kemudian tumbuh kembali setelah musim hujan. Dewi Sri erat kaitannya dengan alam, terutama dengan tanaman padi dan kehidupan pertanian. Pemujaan terhadapnya sering melibatkan upacara-upacara untuk memohon kesuburan dan perlindungan bagi tanaman.
Dewi Sri tidak hanya dipuja dalam upacara keagamaan, tetapi juga menjadi bagian penting dari tradisi budaya Jawa dan Sunda. Upacara-upacara pernikahan, pertanian, dan festival seringkali diadakan sebagai penghormatan kepada Dewi Sri. Keberadaan Dewi Sri dalam mitologi Indonesia mencerminkan hubungan yang erat antara masyarakat dengan alam dan pertanian. Pemujaan terhadapnya mencerminkan keinginan manusia untuk memahami dan menghormati kekuatan alam yang memberikan kehidupan dan keberlimpahan. Nyi Gadung Melati. Tokoh ini menurut kepercayaan Jawa memiliki tugas memelihara kehijauan tanaman Merapi. Nyi Gadung Melati adalah sosok dalam mitologi Jawa yang dipercaya sebagai penjaga gerbang Gunung Merapi dalam kepercayaan Jawa. Sosok perempuan cantik yang sudah janda inilah yang dipercaya memberikan kesuburan dan alam yang hijau di lereng Merapi. Nyi Gadung Melati juga dipercaya menunggu Gunung Wutoh yang berada di bawah Merapi. Gunung Wutoh ini juga dipercaya sebagai pintu masuk Keraton Merapi. Begitulah kisah tentang 7 wanita mitos yang sakti mandraguna di Indonesia. Semoga menambah wawasan dan hasanah budaya kita. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan kita semua. Jika kalian suka dengan video ini silahkan berikan jempol, dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat silahkan bagikan untuk teman-teman Anda. Terima kasih sudah menonton.